itu tidak lantas menjadi saya jumawah atau memang saya antisipasi juga. Atau belum sempat sombong tapi udah tutup. Udah tutup betul. Tadinya memang banyak bicara seperti itu. Tadinya mau sempat sombong tapi nggak ini. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala masih sayang sama saya berarti seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam waskita, wawasan kita. Sahabat Waskita Channel, kita kembali pada acara Nyong Pon Ngobrol Bareng. Kali ini Rumah Literasi Waskita kedatangan tamu istimewa, sahabat saya seperjuangan di UMKM Remojong. Kebetulan sedang lawatan ke Brebes, saya hampirkan untuk bicara karena beliau termasuk pengusaha tangguh. Artinya dia bisa selamat dari gempuran pandemi, padahal beliau usahanya sangat terdampak langsung karena beliau usaha di mall yang langsung kena dampak pandemi, tapi beliau berusaha eksis. Gimana kiat-kiatnya kita akan berbincang. Beliau asli orang Brebes, tepatnya dari desa Kalipucang. Silakan perkenalkan Mas Hadi. Ya, terima kasih Mbak Ujang, sahabat kita juga dalam seperjuangan. Saya memang asli Kalipucang, Pasar Pegeg, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Karena mungkin saya lama tinggal di daerah Sunda, beristri orang Sunda, akhirnya Kalipucang saya udah agak hilang. Tapi kecintaan saya akan Brebes tidak pernah hilang, seperti itu. Keren. Ya, memang usaha kami, saya dan istri itu berdampak langsung dengan pandemi. Karena kebetulan saya memang agak unik, beda dengan yang lain. Jadi saya dulu punya motivasi yang cukup simpel. Kenapa sih kalau orang Tegal Brebes di mall itu selalu jadi karyawan? Dan saya mencoba masuk ke mall, tidak menjadi karyawan, tapi yang mempunyai toko dan pengusaha langsung di mall itu sendiri, seperti itu. Dan alhamdulillah berjalan sampai 8 tahun. Itu pilihannya usaha apa ya? Pilihannya dulu memang kita usahanya yang kira-kira kejangkau dan memang bisa diminati banyak orang. Diawali dengan saya jualan dulu, mungkin karena saya basicnya pernah kerja juga di salah satu perusahaan BUMN, jadi saya dagang hal-hal yang branded. Nah, ternyata dengan dagang yang branded itu kita beli sepatu dengan harga 250.000 itu tidak akan beli dalam 1 tahun sekali, atau mungkin 2 tahun sekali baru beli. Dan ternyata grade-nya kita turunkan. Saya jualan sepatu atau sandal yang memang bisa dibeli kapan saja dan mencakup ekonomi kebanyakan, seperti itu. Nah, jadi posisinya akhirnya kami jualan sepatu sandal di mall, dari satu titik, dari satu mall menjadi banyak, seperti itu. Sewanya kan mahal tuh. Ya, memang. Jadi memang di mall itu sewanya lumayan mahal, dan memang itu harus punya perhitungan sangat kuat dan akurat. Karena apa? Memang itu berkejar. Ya, 10 titik untuk usaha produk yang multi produk. Tadinya berawal dari sepatu dan sendal, akhirnya kami mencoba berpikir, oh, di mall ini ternyata persaingannya bebas. Kebutuhan orang itu banyak, variatif. Makanya kami mencoba beberapa usaha palu gada. Apa yang lu mau gua ada. Singkon pan tuku ning kono anak aku duwe barangnya. Ya gue. Jadi posisinya akhirnya kami mencoba ada kerudung, jualan baju, jualan aksesoris, terus banyak yang dibutuhkan orang saat itu kita jual seperti Jadi itu. kalau gempuran pertama dari perdagangan online ya, munculnya online berpengaruh. Ya, dengan adanya online itu berpengaruh sekali jualan kami di mall itu, karena dengan adanya teknologi kita cukup tiduran, pegang handphone bisa pesen, seperti itu. Dan kebetulan kami juga berdampak saat itu karena posisinya kami menjual sebagai reseller atau sebagai keagenan, kami muncul menjual di mall, seperti itu. Jadi kalau kami masuk ke online, agen kami, gudang kami pun ikut jualan juga di online. Jadi kalau kami jual harga 20, mereka jual 15. Itu gempuran pertama. Betul. Yang paling berat begitu 2 tahun yang lalu pandemi, itu benar-benar pukulan telak ya. Nah, itu
kami semua merasa gempuran itu sangat terasa, dan untungnya itu bukan cuma kami sendiri dan banyak teman semua dari berdampak itu. Posisinya artinya susah bareng gitu. susah bareng, Jadi untung. berjamaah gitu. Jadi untung Langsung akeh batire. nyari teman, susah kok nyari teman. Iya. Untung akeh batire seperti. Jadi orang pati sedih dewekan ya seperti itu. Jadi posisinya memang kami punya pemikiran bahwa oh ini pandemi mungkin cuma 3 bulan. Jadi kami masih bertahan dengan bayar sewa. Terus Cuma 6 bulan mungkin, kami setengah tahun kami bayar sewa. sampai akhirnya benar-benar Sampai akhirnya berapa? bener-bener oh udah setahun lewat ini. Hampir 2 tahun ternyata seperti itu. Dan akhirnya kami memang ya semuanya kewalahan karena pihak gedung juga yang punya mall itu nggak mau rugi, tetap sewa harus dibayar, sewa jalan terus. Dipakai nggak dipakai gitu. Iya, kalaupun ada diskon tidak begitu signifikan, cuma 20% atau berapa. Terus akhirnya Gitu. Akhirnya di situ kami berpikir saya sebagai entrepreneur atau sebagai pengusaha harus move on. Ya, bahasa Jawane kue aja umpetan yang budi zona nyaman. Seperti itu. atau menyesali keadaan lah. Iya betul. Dengan menggerutu menyesali tidak akan menyelesaikan masalah. Dan kami kembali ke basic pengalaman saya karena ibu saya pedagang warteg. Akhirnya Ya, kembali lagi. dan itu cara yang paling aman yang bisa kita gunakan untuk di saat pandemi ini ternyata lebih ampuh. Ada titiannya lah ya. Betul, seperti itu. Jadi Tapi enggak, sebenarnya kan jenengan udah biasa main di mall bersih wangi, apalagi pos ganteng begini nggak gengsi tuh turun ke warteg. waduh Mbak, untuk masalah kebutuhan hidup nggak ada gengsi. Nggak. Kita harus menyingsingkan lengan dan benar bagaimana caranya hidup itu bertahan. Karena kebutuhan itu nggak ada gengsinya. Belanja juga ke pasar tradisional. Iya, becek-becekan malam-malam jam 1, jam 2 itu udah biasa. Belanja telur, nawar juga udah biasa. Karena di pedagang tradisional juga mereka cara menjual unik. Melihat orang baru dengan penampilan yang agak bersih, regane sakarep dewek seperti itu. Jadi ya kita juga harus pandai berbaur dengan mereka. Akhirnya udah kenal begitu. Oh Mas, 2 kilo ya? Iya nih segini. Harganya harga langganan seperti itu. Tapi yang luar biasa karena mindset biasa berpendidikan, artinya ada pendidikan, ada pergaulan dalam sekian bulan apa sekian tahun 3 cabang ya? Ya, memang konsep itu kenapa saya bisa pakai karena saya dulu biasa di mall itu dengan membuka beberapa gerai dan cabang. Sebenarnya sama produknya. Kalau yang dulu itu kita sebagai produk udah jadi, tinggal menjual saja, tinggal dikasih kemasan atau memang kita jual dengan harga yang lebih bagus karena posisinya memang ada di mall seperti itu. Nah sekarang kan bedanya cuma kita olah. Nah seperti itu. Jadi konsep itu kenapa saya bisa dengan cepat bercabang karena posisinya memang warteg ini konsepnya sama saya waktu buka di mall seperti itu. Jadi nggak ada tantangan atau sesuatu yang berat karena di enggak ini saya bersyukur sekali menjadi putra kelahiran Brebes dan ternyata ilmu warteg itu terekam baik dengan saya seperti itu. Tapi kesulitan tentu ada lah. Biasanya kan warteg itu karyawan itu. Betul. Jadi itu masalah klasik dari zaman ibu saya punya warteg, orang tua saya dulu kita punya warteg. Masalah klasik adalah karyawan. Karena mereka juga saya tanya posisinya pengen sukses, pengen sugih, pengen. Tapi mereka kadang-kadang agak susah untuk diarahkan seperti itu. Karena prinsip mereka ya saya karyawan. Dan memang mungkin, mohon maaf, mereka masih punya pemikiran jiwa karyawan. Tapi kalau mereka menaikkan sedikit aja, kalau ini usaha saya, merasa memiliki. Merasa memilikinya ada. Tapi memiliki uangnya bisa. Itu beda lagi nanti, beda lagi. Toto punya motor baru itu beda lagi seperti itu. Tapi enggak lah, semua mudah-mudahan semua karyawan itu niatnya baik, mencari nafkah dan jujur seperti itu. Jadi konsep ini yang saya ambil. Kenapa saya begitu gampang dan cepat? Posisinya mengambil berapa warteg yang kita kelola menjadi berapa cabang seperti itu. Bukan boleh iklan. Namanya wartegnya apa dan di mana aja tuh? Ya, kebetulan warteg yang saya mulai kelola itu dengan istri dan keluarga itu ada di pertama kita buka yaitu di Fatmawati ya kan. Itu nama brand itu Propita. Propita itu dari kata profit atau keberuntungan, yang mengambil juga nama anak saya paling besar, kebetulan perempuan beliau. Jadi saya ambil nama itu, saya buka di Fatmawati, 3 bulan berikutnya buka di Ciputat, daerah Rempoa sana. Kalau memang sedulur waskita lewat mampir monggo seperti itu.
Yang ketiga di Kayu Manis ada juga di situ, itu baru belum 1 bulan kita buka di sana, dan kita harus telaten memang ya, karena memang di masa pandemi ini daya belinya beda. Biasa mau dapat keuntungan langsung besar itu nyari recehan itu telaten. Ya, jadi karena memang saya basicnya juga dari Kalipucang, Wong Pasar Peget, mungkin seperti itu. Jadi hal seperti ini dulu mungkin pernah saya alami. Jadi begitu saya punya keuntungan besar, punya usaha di mall, itu tidak lantas menjadi saya jumawah atau memang saya antisipasi juga. Atau belum sempat sombong tapi udah tutup. Udah tutup, betul. Tadinya memang banyak bicara seperti itu. Tadinya mau sempat sombong tapi nggak ini. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala masih sayang sama saya, berarti seperti itu. Sisi positifnya. Sisi positif seperti itu. Jadi memang itulah yang menjadi tantangan terberat. Sebenarnya gini, kita sebagai entrepreneur itu jangan bersembunyi di zona nyaman. Kita harus hadapi sesuatu itu pasti akan terjadi. Jadi kita harus berkreasi, berinovasi, yang suatu saat memang kita bakal menemui hal-hal seperti ini. Daripada menyalahkan gelap, mendingan menyalahkan lilin. Betul, Mbak. Jadi posisinya seperti itu. Jadi kita nggak pernah tahu, siapapun mungkin nggak menyadari bahwa akan ada pandemi seperti ini dan berdampak langsung dari hulu sampai hilir, semuanya kena. Yang kelas kakap aja kena, apalagi kita yang istilahnya menengah ke bawah. Berubah adalah suatu keniscayaan kan ya? Betul, seperti itu. Jadi saya mulai habis sholat isya muter kebutuhannya apa, terus saya belanja untuk kebutuhan seperti itu. Mulai buka wartabak juga. Nah itu, jadi yang tadi Mbak Ujang sampaikan itu memang betul, karena memang kita biasa mendapatkan omset yang lumayan bagus di mall itu, dan sekarang dengan warteg ya mungkin mohon maaf agak berkurang dari yang dulu. Akhirnya kami mencoba berinovasi. Setiap warteg saya itu di depan itu ada martabak. Kebetulan aha martabak seperti itu. Kebetulan posisinya memang teman saya dulu lulusan dari Slawi, teman-teman saya banyak orang Slawi, dan mereka punya keahlian martabak. Saya ajak diskusi dan mereka mau berbagi ilmunya. Ya, pikir mereka itu saya nggak dapat uangnya, sama kamu dapat pahalanya. Ya alhamdulillah kan, akhirnya saya punya kemampuan untuk memanage martabak dengan baik dan mengambil teman-teman Slawi itu yang memang pengen dagang tapi nggak punya modal seperti itu. Punya warung kopi juga di Kemayoran? Ya, warung kopi itu Kemayoran ya, semua dari berkah silaturahim, Mbak. Jadi saya aktif di kegiatan mungkin Masiga, Permojong, kegiatan yang lain, aliansi kuliner apapun itu, saya berkahnya itu ya dari teman-teman menyampaikan, Mas ada tempat untuk usaha seperti ini. Artinya ketika Anda bangkrut itu tidak menutup diri, tidak malu, tapi justru ekspansi. Betul. Silaturahmi ya? Iya, jadi saya lebih banyak silaturahmi, dan memang betul sekali kata Pak Ustadz, Pak Kiai, silaturahmi ini tidak pernah rugi. Kita tidak pernah rugi. Saya tidak pernah menyangka dengan kesusahan yang tadi disampaikan itu untuk mencari karyawan untuk di warteg itu menjadi suatu tantangan, tapi dengan berkah silaturahim, alhamdulillah. Jadi kira-kira sebagai pengusaha ini, meskipun belum untung ya, belum menguntungkan maksimal lah di warteg dan martabak dan warung kopi itu dibanding yang sudah pernah dialami di mall itu, kira-kira kalau nanti pandemi berlalu dan mall kembali normal, akan kembali ke mall? Tidak menutup kemungkinan bahwa posisinya itu kan suatu kebiasaan atau ilmu ya, ilmu yang memang kami akan simpan dulu karena memang masanya. Jadi setiap ilmu itu ada masanya. Jadi dunia mall, dunia digitalisasi memang betul-betul berdampak sekali dengan konsep dagang orang-orang yang langsung bertemu dengan langsung. Konvensional seperti itu. Jadi uniknya gini, yang mall itu kenapa sampai berdampak sekali dengan pandemi ini? Karena bertolak belakang. Pandemi ini mengurangi jumlah orang atau menghindari pertemuan. Lah mall ini mempertemukan banyak orang. Jadi itulah sangat berdampaknya di situ. Makanya ini ya kami sebagai entrepreneur, pengusaha, bagaimana caranya saya berinisiatif dengan cepat. Karena waktu terus berjalan, kebutuhan hidup juga berjalan. Jadi saya jual aset, dan dengan ilmu basic yang sudah saya punya warteg dari almarhumah ibu saya gunakan langsung saat itu juga. Artinya ilmu dan semangat itu modal utama lah ya? Betul, seperti itu. Sangat menarik ini.
Saya kira obrolan sore ini cukup dan mudah-mudahan bermanfaat buat memotivasi teman-teman semua. Dari Mas Hadi ini yang berusaha melewati masa-masa sulit karena pandemi dalam usahanya. Dan alhamdulillah dia sudah mulai leading ya. Saya kira bisa diambil semangatnya. Oke Mas Hadi, terima kasih banyak. Boleh dong bagi-bagi closing statement untuk pemirsa ini, untuk sahabat waskita ini. Waduh, boleh. Sebenarnya saya bukan orang ahli yang mengerangkai kata-kata dengan baik, tapi nggak apa-apa, sekedar motivasi untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan ada manfaat untuk orang lain juga. Jangan pernah malu untuk berusaha, walaupun dari kampung. Saya memang orang kampung, tapi cara pemikiran tidak harus kampungan, kan seperti itu. Yang kedua, jangan pernah bersembunyi di zona nyaman, apapun itu, apapun usaha Anda, profesi Anda, pekerjaan Anda, jangan pernah bersembunyi di zona itu, karena bisa jadi dengan adanya itu kita akan, dengan kemajuan teknologi ini akan terlibat dengan cepat, tidak dalam hitungan tahun, tapi dalam bulan pun sudah berubah seperti itu. Jadi terus berinovasi, berkarya, berusaha, semangat, model seperti itu. Mantap sekali, keren. Terima kasih Mas Hadi.